Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat JM Radio. Nah, kembali lagi bareng Laras yang mana bakal menemani sore kalian Sobat JM Radio dengan program Teras Singosari. Kali ini program Teras Singosari akan membahas yaitu mengenai tata kelola BPJS Kesehatan sudahkah sesuai dengan kaidah Islam nih? Yang mana Sobat JM Radio ketahui, program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Ya, yang mana sore ini kita bakal ngebahas yaitu tata kelola BPJS sudahkah sesuai dengan kaidah Islam, dan ditemani dengan narasumber kita yang udah datang jauh dari Jakarta yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat sampai dengan hari ini. Sehat itu adalah nikmat Allah ketiga yang wajib disyukuri. Nikmat pertama adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat memiliki lingkungan, sahabat, dan handai tolan yang bisa membuat kita senantiasa dekat pada Allah. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat sehat. Itu kita syukuri sebagai kenikmatan Allah yang luar biasa. Mungkin di sini Laras bakal ngenalin ya mengenai narasumber kita kali ini yaitu Dr. Haji Ibnu Nasr Ahromi SIG MMR selaku Wakil Ketua PBM Jateng, anggota Dewan Pengawas BPJS. Di sini mungkin kita bakal ngebahas mengenai BPJS ya, Dok. Mungkin di Indonesia ini ya, Dok, sebelum adanya BPJS mungkin udah beredar mengenai Kesda, terus kartu Askes dan yang lainnya ya, Dok. Mungkin Laras sendiri untuk NJKN itu masih awam gitu, Dok. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat JM Radio apa tuh sih JKN? Terima kasih Mbak Laras, para hadirin, pemirsa dan pendengar yang budiman. Jadi sesuai dengan skema Undang-Undang nomor 40 dan instruksi Presiden nomor 24. Jadi Undang-Undang 20 itu mengatur tentang skema sistem jaminan sosial nasional, di mana negara mengamanatkan kepada lembaga BPJS Kesehatan untuk mengelola sistem asuransi kesehatan nasional di Indonesia. Jadi ada dua sistem jaminan sosial kesemestaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang pertama adalah sistem jaminan kesehatan yang diperankan oleh BPJS Kesehatan, dan sistem jaminan sosial sistem jaminan sosial secara keseluruhan meliputi ada 8 aspek yang diperankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa negara perlu hadir dengan sistem jaminan kesemestaan? Selain yang pertama itu tentu adalah fungsi negara untuk melindungi seluruh tumpah darah, ya. Yang kedua, salah satu indikator negara demokrasi yang maju maka harus memiliki sistem jaminan sosial kesemestaan. Kita tahu bahwa negara Indonesia telah merdeka lebih dari 1 abad, namun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial itu dibentuk pada tahun 2004 ya, diimplementasikan efektif berjalan mungkin pada akhir pemerintahan SBY Jilid 2 dan betul-betul terlaksana ya 10 tahun sistem jaminan sosial kesehatan ini. Jadi BPJS sebenarnya dibentuk atas
lembaga layanan publik, lembaga hukum publik begitu ya, yang menjalankan skema Undang-Undang Nomor 40 tadi. Begitu Mbak Laras. Tapi kalau untuk perbedaannya sudah diterangkan dari dokter ya, mengenai perbedaan dari BPJS dan JKN itu sendiri apa sih, Dok? Oh, jadi JKN itu kan jaminan kesehatan nasional. Nah, nama programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan amanah sistem jaminan nasional itu bernama BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Nasional ya, BPJS. Jadi BPJS itu ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nama programnya Jaminan Kesehatan Nasional, begitu. Ya, berarti kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan dan yang BPJS biasa itu Kesehatan. Itu yang membayar dari perusahaan itu sendiri ya? Ya, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 40 itu mengatur bahwa sistem jaminan kesehatan nasional atau sistem ini gitu ya, itu menjalankan 9 prinsip 5 azas. Ya, yang pertama dari 9 prinsip itu, ini adalah skema kegotong royongan ya. Dia bersifat gotong royong di mana iurannya secara undang-undang itu diatur ada beberapa segmen. Segmen yang pertama adalah segmen peserta penerima upah pegawai negeri ya, PPU. PPU itu ada 2. Segmen pertama adalah PPU-PN, peserta penerima upah pegawai negeri, TNI, Polri, dan seterusnya. Yang kedua adalah PPUBU, peserta penerima upah badan usaha, yaitu para pegawai pegawai swasta. Dalam undang-undang diatur bahwa setiap pekerja maka diwajibkan 4% itu berasal iurannya dari pemberi kerja dan 1% dari pekerja. Ya, nah itu diatur. Jadi minimal adalah UMR. Jadi dengan membayar premi 5% sudah melingkupi 1 kakak, yaitu suami istri dan 3 orang anak. Kemudian segmen yang selanjutnya yaitu segmen PBI. PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran. PBI itu ada 2 kelompok. Yang pertama PBIJK yang iurannya sepenuhnya dibayar oleh APBN, oleh pemerintah pusat dengan skema penerima bantuan iuran dengan dana APBN. Dan yang kedua adalah PBI APBD, penerima bantuan iuran yang berasal dari dana pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2. Nah, peserta yang lain yaitu kategori peserta non PPU ya. Jadi seperti para profesional, pengacara, notaris, pengusaha, itu semua dikenakan kewajiban menjadi peserta JKN sesuai dengan kaidah undang-undang yang berlaku gitu ya. Mungkin kita menyinggung sedikit nih Dok mengenai ke tema kita yaitu mengenai keislaman dalam BPJS tersendiri. Menurut dokter, bagaimana sih pandangan Islam terhadap konsep tata kelola organisasi termasuk badan penyelenggara jaminan sosial BPJS itu sendiri? Ya, kita menyadari bahwa Indonesia meskipun negara Pancasila, namun mayoritas adalah negara Muslim. Jadi asuransi itu kenapa dipandang berpotensi munculnya prinsip-prinsip tata kelola yang tidak syar'i,
Nah, kita dulu mengenal ya adanya skema fatwa dari MUI nomor 21 tahun 2001 ya, yang menyatakan mempertanyakan tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam asuransi kesehatan, di mana difatwakan ketika asuransi tersebut masih mengandung unsur gharar, ma'isyir dan riba, maka dia tidak bisa tidak bisa masuk dalam kriteria bebas dari skema fatwa MUI tersebut. Nah, namun demikian setelahnya kemudian asuransi ini berkonsultasi dengan MUI. Pada saat itu ketua MUI-nya adalah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Kemudian kita secara kooperatif mempersilahkan kepada DCS MUI untuk melakukan sejumlah review atau audit dari sisi tata kelola. Ketika ada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan atau dalam bahasa agama disebut sebagai gharar, itu sebenarnya karena skema ini adalah begini. BPJS itu tata kelolanya diatur skema undang-undang, iurannya secara gotong royong ya. Jadi mereka yang sehat menolong mereka yang sakit ya. Kemudian iuran itu dikumpulkan dalam akun rekening yang diatur oleh sejumlah regulasi undang-undang. Jadi BPJS itu ada sekitar 22 atau 23 badan yang melakukan audit secara teratur ya. Ada BPK, ada BPKP, ada kepolisian, kejaksaan, ada KPK dan seterusnya. Jadi dia sangat prudent, dia sangat menjalankan taat azas. Iuran yang dikumpulkan 100% hanya boleh digunakan untuk sebesar-besar manfaat peserta. Tidak boleh digunakan untuk melakukan pembayaran di luar ketentuan tersebut. Termasuk gaji pegawai, biaya operasional, semua itu hanya boleh mengajukan pada pemerintah pusat, di mana biaya, jadi namanya anggaran operasional atau DAOP, dana anggaran operasional, itu ditentukan oleh undang-undang melalui persetujuan presiden. Nah, nanti presiden melalui Kementerian Keuangan menetapkan pagu indikatif. Sebagai gambaran ini Mbak, jadi dana operasional itu hanya boleh setiap tahun selama BPJS ini berdiri. Tahun tertinggi hanya tahun ini ya, sekitar 3% dari iuran yang dikumpulkan. Itu dipisah, jadi keuangan BPJS ini ada dua. Yang pertama adalah keuangan DCS, dana jaminan sosial, yang seluruhnya digunakan untuk menjamin orang-orang yang peserta yang sakit, sama yang dana kedua adalah dana BPJS. Nah, dana BPJS ini adalah dana yang ketika peralihan PT Askes termasuk DAOPS tadi yang diperbolehkan oleh pemerintah sebesar 3%. Jadi seluruh iuran warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, itu hanya boleh dikutip 3% digunakan untuk menjadi pembiayaan operasional, seperti halnya AMIL ya. Jadi kira-kira BPJS itu seperti AMIL. Nah, tadi karena tidak pernah lebih dari 3%. 3% itulah yang digunakan untuk mengelola keseluruhan biaya operasional, ada sekitar 12.000 pegawai. Nah, yang lain itu tidak boleh digunakan. Maka termasuk tadi ya, prinsip ketidakjelasannya itu sangatlah jelas. Karena mereka yang sakit itu dibantu oleh iuran masyarakat mereka yang sehat. Maka prinsip kegotong royongan. Prinsip yang kedua adalah prinsip akuntabilitas. Ada 9 prinsip yang harus dijalankan oleh lembaga tersebut. Jadi secara undang-undang Presiden mengamanatkan ada 2 lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengelola lembaga ini. Yang pertama adalah Dewan Direksi, ada 8 orang yang menjalankan fungsi eksekutif,
Dan yang kedua adalah ada Dewan Pengawas yang berjumlah 7 orang yang berfungsi mengawasi peran-peran fungsi pengawasan. Dua lembaga inilah yang secara undang-undang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan skema sistem jaminan sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, seluruh iuran yang dikumpulkan dikolek dari masyarakat yang jumlahnya kira-kira total per tahun itu mendekati 150 sampai dengan 155 triliun, itu dipisahkan tersendiri dalam akun tersendiri, hanya boleh digunakan untuk menjamin skema orang sakit. Berapa orang yang sakit sebagai gambaran saat ini jumlah cakupan program ini mendekati sudah di angka 257 juta peserta, hampir ekivalen dengan 96% penduduk. Jadi hampir sebagian besar dari sisi cakupan masyarakat Indonesia itu telah menjadi program CKN. Kemudian hal lain adalah skema soal riba. Nah, sebelum riba, Mbak, jadi di dalam pemanfaatan dana tersebut itu tidak boleh digunakan untuk investasi, penanaman, saham ataupun deposito yang bertentangan dengan kaidah undang-undang. Kita hanya boleh menyimpan di Himbara atau himpunan bank negara. Kita tidak boleh melakukan skema investasi yang panjang. Kenapa? Karena dana tersebut digunakan untuk menjamin 24.000 FKTP terdiri dari puskesmas, dokter keluarga, klinik-klinik utama, dan 3.000 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dana itu diawasi secara sangat ketat, setiap tahun wajib dilakukan audit, dilakukan publish tentang pemanfaatan dana masyarakat. Nah, yang terakhir tadi soal riba. Ini satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi alhamdulillah BPJS terakhir ini ya, kita terus melakukan konsultasi dengan MUI, bahkan kita akan memperluas skema-skema BPJS syariah. Ya, ini atas dorongan dari para pemangku kepentingan, karena kita tahu banyak masyarakat muslim yang mempertanyakan apakah BPJS itu sudah syar'i. Jadi sesuai dengan ratifikasi fatwa MUI yang terbaru, bahkan Pak Kiai Ma'ruf Amin sendiri mengatakan bahwa dinyatakan seluruh tata kelola BPJS sudah memenuhi dengan tata kelola prinsip-prinsip syariah ya. Dan kita sekarang sedang bersama-sama dengan DJSN, dengan Kemenko PMK untuk menginisiasi bersama BPJS Ketenagakerjaan di daerah-daerah tertentu sertifikasi operasional syariah. Nah, kita mendapatkan opini syariah khususnya untuk di daerah Nangro, Aceh, Darussalam, akan terus kita lanjutkan ke daerah-daerah lain, di mana di situ semua bentuk standar operasional prosedur di dalam BPJS itu direview oleh MUI. Termasuk saran MUI untuk menghilangkan denda itu juga sudah kita lakukan. Jadi sekarang BPJS itu tidak ada orang terlambat iuran itu kena denda, itu tidak ada, karena denda itu menciptakan tadi prinsip ketidakadilan yang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu, Mbak. Dari jawaban yang dokter tadi jelaskan ya, tadi menyinggung mengenai prinsip-prinsip syariah. Mungkin dari prinsip-prinsip syariah tersebut ya dok, apa yang ditetapkan dalam tata kelola BPJS tersebut? Ya, jadi justru kita itu tidak pernah dari awal lembaga ini berdiri itu melakukan justifikasi. Justru kita sampaikan seluruh regulasi undang-undang yang ada, di mana itu semua diatur melalui skema undang-undang, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri yang terkait. Kemudian itu direview oleh MUI. Justru kemudian MUI sendiri yang mengclearancekan bahwa ternyata seluruh kaidah tata kelola. Jadi contoh misalnya penempatan dana investasi. Kita tidak boleh sangat
dilarang di dalam skema undang-undang untuk melakukan penempatan investasi di luar ketentuan. Kenapa? Karena dana tersebut jadi sifatnya itu sangat solvable ya. Jadi sebagai gambaran, iuran yang terkumpul itu hampir 100% dalam waktu 1 tahun terserap digunakan untuk membiayai biaya pelayanan kesehatan. Jadi hampir tidak pernah ada dana yang mengendap. Kemudian yang kedua, kita telah menetapkan sejumlah peraturan internal lembaga yang mengatur tidak ada penempatan investasi yang sifatnya ke hal-hal yang sifatnya maksiat. Misalnya ke pabrik minuman keras, hiburan dan lain-lain, itu boro-boro berpikir ke situ. Untuk penempatan simpanan saja harus di Himbara, Himpunan Bank Negara. Tidak boleh di bank-bank yang tidak diatur sesuai dengan kaidah undang-undang. Kalau itu sampai ditemukan, maka ini sebagai gambaran dari sejak lembaga ini berdiri sampai dengan sekarang gitu ya. Itu kita selalu mendapatkan predikat opini wajar tanpa modifikasi berturut-turut selama 10 tahun lembaga ini berdiri. Artinya asas kehati-hatian atau asas prudent itu betul-betul diterapkan di dalam lembaga ini. Dan saya bersyukur bergabung di awal tahun 2021 gitu ya, dengan skema tata kelola yang sangat jelas, kaidah moral etik yang betul-betul diterapkan dengan sangat baik gitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini para funding father, pendahulu yang meletakkan dasar-dasar asuransi kesehatan ini betul-betul menjalani dengan skema yang baik. Saya tidak bisa membayangkan kalau BPJS ini tidak dibentuk sedemikian rupa oleh skema undang-undang yang menimbulkan persepsi yang perlu diluruskan ya. Jadi boro-boro berinvestasi ke hal-hal yang tidak jelas ya. Jadi karena tadi ada undang-undang ruang lingkup aturan yang sangat membatasi penggunaan dana tersebut. Jadi jangankan untuk itu, diambil oleh kita saja tidak boleh. Dan itu diawasi. Kita hanya boleh menjalankan skema dana operasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini. Begitu, Mbak. Mungkin dari yang prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan di dalam BPJS ini ya dok. Tapi dalam memandang transparansi atau akuntabilitas dalam tata kelola BPJS sendiri, menurut pandangan dari Islam sendiri itu bagaimana dok? Ya, jadi kan prinsip syariah itu prinsip yang harus penuh dengan akad, terus terbuka, jelas, adil ya, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi itu kemudian SOP itu direview oleh MUI. Jadi dari awal skema iuran yang ada di BPJS berbeda dengan asuransi yang lain ya. Jadi kemudian disebut sebagai bentuk peserta itu mendelegasikan ya. Jadi menitipkan iurannya yang digunakan. Jadi kalau orang itu titip uang tapi dia berharap suatu saat diminta kembali dalam bentuk simpanan, itu clear di dalam BPJS Kesehatan skemanya tidak seperti itu ya. Jadi skemanya adalah iuran di mana orang peserta yang sehat membantu mereka yang sakit. Nah, uang itu dipuling dalam satu rekening gitu ya, yang diawasi sebagai badan hukum publik. Semua masyarakat boleh mengawasi. Setiap tahun BPJS itu melakukan skema pertanggungjawaban laporan keuangan. Nah, nanti semua warga masyarakat Indonesia boleh melihat berapa iuran yang diterima, berapa pemanfaatannya begitu. Jadi sebagai gambaran tahun ini di tahun 2023 dari dana yang terkumpul BPJS itu mengalami defisit neraca berjalan. Artinya iuran yang dikumpulkan dengan penjaminan manfaat itu lebih besar
manfaat yang dijamin. Di mungkin saat ini defisitnya di angka di atas defisit neraca berjalan ya. Artinya kita masih surplus, tapi sebagai gambaran iuran yang dikolek dengan dana yang digunakan untuk menjamin itu negatif. Artinya apa? Semua dana yang masyarakat kita kumpulkan digunakan kembali untuk skema penjaminan itu selisih negatif ya. Dan tahun depan diprediksikan akan terus terjadi, sehingga dengan demikian terlihat secara sangat transparan. Uang itu by name ya, by peserta semua bisa dilihat dalam skema tersebut. Dan itu diaudit oleh 23 lembaga tadi. Kalau boleh disebut ya yang rutin itu BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, KAP, Kantor Akuntan Publik. Every day, every time bisa mengakses ya penggunaan dana tersebut. Itu seperti itu. Maaf dok, ini secara pribadi Laras menanyakan ya tadi, ini menjangkal yaitu mengenai adanya nilai yang negatif. Dan untuk menutupi dari nilai negatifan itu, apakah dana yang digunakan itu dana dari mana ya dok? Ya, jadi begini. Secara undang-undang ini adalah representasi kehadiran negara. Jadi dimanapun social governance insurance yang dilahirkan dalam skema politik kenegaraan, maka yang menjamin 100% adalah negara. Kalau tadi saya sebutkan kita di akhir tahun 2023 karena over utilitas pasca pandemi, sebenarnya gambaran saja per hari itu dulu pada saat saya masuk mungkin transaksi per hari BPJS itu hanya berkisar 700 sampai 800 ribu transaksi. Sekarang per hari itu hampir 2 juta transaksi. Kita membayar skema jaminan manfaat itu lebih kurang per bulan antara 11 sampai dengan 13 triliun rupiah. Bahkan yang terbaru sudah di atas 15 triliun rupiah. Nah, kalau defisit, uangnya didapat dari mana? Uangnya didapat semua dari skema keberadaan negara. Jadi, tapi harap diingat Mbak Laras, BPJS di tahun 2022 mencatatkan surplus sampai dengan Maret mungkin ya, Maret 2023 yang lalu kita mencatatkan surplus hampir 50 sampai dengan 60 triliun rupiah. Jadi kalau tutup buku kemarin kita defisit, maka itu kita masih punya cadangan keuangan yang bisa untuk membayar sampai dengan 2 sampai dengan 3 tahun ke depan. Nah, secara undang-undang iuran itu ditetapkan oleh skema pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, yang direview setiap 2 tahun. Jadi BPJS ini berhak mengajukan penyesuaian iuran ketika sudah mengalami siklus defisit ya. Dan itu jamak terjadi karena BPJS tidak boleh membukukan keuntungan karena dia sebagai lembaga nirlaba, tidak boleh untung seperti Muhammadiyah itu kan nirlaba. Kalau untung itu BUMN, untungnya boleh diambil oleh pemilik. Ini tidak boleh. Jadi kalau ada lebih, kalau ada kurang dipikirkan bersama-sama dengan negara. Kalau ada lebih hanya boleh disimpan untuk sebesar-besar manfaat peserta. Itu prinsipnya. Mungkin udah terjawab ya pertanyaan juga ya dok. Kembali lagi mengenai tata kelola Islam dalam BPJS. Apa sih yang dilakukan dari pihak BPJS untuk memastikan bahwa penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk menjamin dari membuktikan gitu loh kepada masyarakat ataupun umat Islam gitu ya dok? Ya, jadi tadi bentuk pembuktiannya tentu adalah yang pertama skema tata kelolanya khususnya kepada peserta harus berdasarkan asas yang berkeadilan, fairness ya. Jadi jelas iuran yang dikumpulkan itu diakatkan oleh peserta sebagai skema gotong royong ya. Jadi dia tidak berharap kembali iurannya tersebut. Kemudian yang kedua,
dikelola dengan asas yang transparan, terbuka, akuntabel, ya. Ketiga, penempatan investasi, penempatan dana bagi hasil. Jadi kalau mendapatkan, jadi gini, dana DCS itu ditempatkan di deposito. Itu bisa dilihat depositonya, pengembalian dana investasinya berapa dan uangnya dipakai untuk apa. Jadi skema bagi hasil atas penempatan dana DCS itu kembali masuk dalam rekening dana DCS, tidak masuk ke rekening tadi biaya operasional, itu tidak sama sekali. Kemudian kita semua yang menjalankan prinsip itu digaji sesuai dengan regulasi aturan yang ada, sesuai dengan ketetapan presiden yang ada tentang skema insentif, remunerasi, gaji dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah mengambil dana tadi. Nah, dana itu betul-betul dipooling dalam satu akun rekening. Kemudian yang keempat, kita melakukan seluruh proses audit yang begitu sedemikian rupa sehingga. Yang keempat, asas penempatan dananya tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang. Nah, bicara menyimpang dari ketentuan undang-undang, ya, misal bahkan penempatan investasi saham itu benar-benar harus sesuai dengan kaidah yang ada. Tidak boleh untuk saham-saham yang bahkan penempatannya diatur hanya boleh berapa persen untuk penempatan saham. Sisanya harus berupa simpanan yang liquid. Karena tadi berbeda halnya dengan saudara kembar BPJS Kesehatan, BPJS TK, dia mengelola uang hampir lebih kurang 700 triliun, mengendap, maka strateginya adalah investasi. Kalau BPJS boro-boro investasi, tidak defisit saja bisa membayar kewajiban kepada seluruh mitra-mitra Fasiankes, itu sudah kita syukuri. Sebagai gambaran, BPJS itu hilang dari deraan defisit itu baru terjadi pada tahun 2019. Jadi pada akhir 2019 barulah BPJS bisa membukukan kondisi surplus. Baru kita rasakan kira-kira 2020 lah ya. Jadi selama BPJS ini berdiri sepanjang ya itu relatif dalam deraan defisit. Kemudian muncullah perubahan revisi tarif. Kemudian BPJS karena kasus pandemi kemudian menjadi surplus. Dan itu Mbak Laras, negara-negara manapun di dunia yang menerapkan asas government insurance itu mengalami kondisi yang sama. Kenapa? Karena memang ini instrumen negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dia tunduk taat kepada regulasi undang-undang yang ada. Jadi tidak ada istilah BPJS itu tidak membayar, gagal bayar, ya. Apapun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kami harus siap membayar, begitu. Dan ketika kita defisit, maka itu menjadi kewajiban negara untuk berkontribusi menyelesaikan defisit tersebut. Jadi kenapa masyarakat berpartisipasi? Jadi Mbak Lara sebagai gambaran, di dunia saat ini ada dua asas terkait dengan government insurance. Yang pertama berbasis iuran, yang kedua berbasis pajak. Nah, Indonesia sampai dengan hari ini masih menganut asas berbasis iuran. Tapi di negara-negara maju, di tempat-tempat lain yang mungkin perjalanan asuransi kesehatannya sudah lebih dari 1 abad, ini digeser ke dalam paradigma skema pajak. Maka tidak ada lagi pooling iuran, semua berbasis pajak. Nah, ini konsekuensinya tentu plus minus ya. Tapi negara-negara Eropa, negara-negara Uni Eropa, Skandinavia dan lain-lain ya, termasuk Amerika di dalamnya, itu membutuhkan waktu persiapan sampai dengan universal health coverage itu melebihi dari 1 abad. Jerman itu usianya sudah 100 tahun lebih, mungkin sekitar 120 tahun sistem jaminannya ya. Barulah Amerika runtuh sekarang sistem jaminan kesehatannya. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia ya yang memiliki sistem jaminan kesehatan yang sangat sehat ya, di mana tingkat partisipasi keikutsertaan masyarakat itu begitu sangat besar. Dan gambaran Mbak Laras, 260 juta peserta itu adalah
jumlah peserta asuransi kesehatan nomor 1 di dunia. Cina itu, India itu, dia memiliki skema asuransi kesehatan tapi tidak wajib, bukan tidak wajib ya, diikuti tidak lebih dari 20% warga negara. Saat ini kondisi cakupan kepesertaan kita itu 98%. Itu bayangkan 98% artinya sudah hampir 100%. Nah ini tentu kinerja yang harus disyukuri dan Muhammadiyah pun terbukti berpartisipasi mendapatkan kontribusi amal ya yang bisa sama-sama kita rasakan ya. Kita saat ini kan hampir 100 lebih ya fasilitas layanan kesehatan Muhammadiyah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi seperti itu kondisinya. Mungkin tadi menyinggung mengenai partisipasi dari masyarakat ya dok. Mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan itu mungkin Laras mendengarkan dari orang juga ya dok. Yeah. Itu kalau mereka udah tidak bekerja ataupun berhenti bekerja tersebut, BPJS tersebut dapat diurus dan keuangan dari BPJS tersebut bisa cair. Apakah itu diperbolehkan dok? Dalam Islam. Jadi gini, jadi ini nanti mestinya kapan manggil teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada beberapa program skema di BPJS Ketenagakerjaan dan itu lazim di negara maju modern dengan tadi sistem jaminan kesemestaan. Negara middle ya, passive income yang middle, negara negara yang terkategori miskin, berlatar belakang negara miskin ya saya sebut ya, itu ketika indikatornya salah satunya tentu income per kapita ya. Nah Indonesia ini saat ini dunia itu membuat parameter list. Salah satu negara maju indikatornya adalah harus memiliki sistem jaminan sosial kesemestaan. Setiap warga negara dilindungi ketika dia sehat, ketika dia sakit, ketika dia bekerja, ketika dia tidak bekerja. Negara harus wajib hadir di situ. Kalau sebuah negara telah memiliki sistem jaminan tersebut, maka dia menjadi checklist parameter negara miskin itu hilang. Nah, dengan Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial kesemestaan, maka Indonesia ongoing proses dari middle income menuju high income. Ya, kita akan mengalami kondisi tahun 2045 yaitu bonus demografi. Disitulah sebenarnya focal point terpenting. Kalau sampai dengan 2045 kita tidak bisa beranjak dari negara middle income ke high income, maka Indonesia selamanya tidak akan pernah menjadi negara maju. Nah, salah satu parameternya adalah sistem jaminan kesemestaan. Jadi begini, mereka beriur. Jadi ada berapa program ya, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua. Jadi mereka yang bekerja saat ini sifatnya menabung. Dipaksa dengan undang-undang, aturan kelembagaannya jelas, badan hukum publik, negara mengawasi, masyarakat mengawasi, masing-masing program itu uangnya tidak boleh dicampur. Jadi kalau ada premi iuran jaminan kehilangan pekerjaan ya ada dalam polling. Nah ini nanti teman-teman BPJS TK ya, itu dalam satu polling program tersendiri. Tidak boleh saling subsidi ya, mengambil uang jaminan yang lain. Jadi premi yang dikolek, jadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menganut prinsip manfaat pasti. Jadi dalam iuran itu ada iuran pasti, ada manfaat pasti. Kenapa BPJS Kesehatan adalah manfaat pasti? Karena ada keberadaan negara. Harusnya iuran pasti. Uangnya berapa itu yang diberikan. Nah, skema kehilangan pekerjaan yang diatur katakanlah sekian rupiah itu berdasarkan ketentuan undang-undang atas hasil perhitungan aktuaria. Apa itu aktuaria? Itu dihitung antara nilai iuran, nilai kejadian, dan besarnya manfaat yang bisa diberikan. Itu diatur dalam skema undang-undang. Maka orang kehilangan pekerjaan boleh diambil iurannya ya dengan
asas aturan yang ada. Supaya apa? Supaya masyarakat menjadi sejahtera. Tidak ada lagi orang kemudian setelah kehilangan pekerjaan, dia masih bisa mendapatkan hidup yang layak sampai dengan kurun waktu tertentu, kemudian dia mendapatkan pekerjaannya kembali. Begitu. Ketika orang sudah bekerja, jadi di Jerman, di negara-negara maju, di Belanda, dimanapun ya, kita kiblat negara maju tentu benua biru misalnya. Itu diatur sedemikian rupa. Orang yang berada dalam usia produktif, ya, bekerja, dia menyimpan dengan skema sistem jaminan tadi. Nah, ketika dia sudah tua, tidak lagi menghasilkan, dia dapatkan haknya dengan negara itu hadir melalui skema tadi, sistem tadi gitu ya. Jadi kalau Mbak Laras sekarang bekerja pada usia produktif, diharapkan pada usia 58 tahun pensiun, Mbak Laras setelah pensiun bisa menikmati kehidupan hari tuanya dengan lebih baik, dengan keberadaan negara, dengan hadirnya negara, begitu. Nah, maka mereka-mereka yang mengelola ini punya tanggung jawab yang begitu berat, ya, dipilih supaya menjaga keberlanjutan program. Program ini, BPJS ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh negara. Negaralah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program ini sebagai bukti kehadiran negara kepada masyarakat. Begitu kira-kira. Ketika kita mengalami kecelakaan kerja, dari kita menabung, gitu ya, kita berhak mendapatkan santunan namanya, berhak mendapatkan santunan. Jadi artinya setiap warga negara Indonesia yang sejak lahir sampai dengan dia mati, ya, berada dalam wilayah teritorial bangsa Indonesia, ketika dia ada di negara tumpah darah Indonesia, dia dilindungi oleh keberadaan negara. Mereka yang mampu, mereka yang bekerja, dikolek iurannya. Itu kira-kira seperti itu. Mereka yang tidak bekerja, mereka yang nganggur, mereka yang tidak mampu, diberi santunan. Jadi namanya juga penerima bantuan iuran. Itu kan diberikan santunan. Didapat dari hasil apa? Dari hasil pajak orang-orang yang bekerja, yang dikolek secara bersama-sama oleh keberadaan dan kehadiran negara. Begitu kira-kira, Mbak. Mungkin udah terjawab juga pertanyaan yang mengganjal di Laras ya, Pak ini. Terus Laras juga ingin menanyakan nih mengenai Islam terhadap keadilan dan penyaluran manfaat dari BPJS tersebut. Pandangannya dari Islam itu dari keadilan dalam penyaluran manfaatnya apa sudah maksimal? Ya, tentu dalam skema program 10 tahun ini berjalan, ya, tidak menutup kemungkinan penyempurnaan atas sejumlah regulasi yang ada. Sekarang sedang pula dibahas tentang misalnya keadilan itu kan ada keadilan yang bersifat distributif, ya, macam-macam tipe keadilan. Jadi semestinya adil itu kan yang kaya membantu yang tidak mampu, ya. Kemudian katakanlah mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang sama. Adil itu non-diskriminatif. Kita tahu bahwa pemberian layanan kesehatan di Indonesia itu masih terjadi disparitas kesenjangan yang cukup tinggi antara kota, pedesaan. Orang Semarang ini, Mbak Laras, mengakses layanan kesehatan itu tidak mengalami kesulitan. Dia bisa datang kemanapun, ke puskesmas, ke rumah sakit gratis, tidak ada kendala terhadap akses. Tapi bagaimana kita melihat masyarakat di Maluku, di Ternate, di Kepulauan, mungkin berobatnya gratis. Tapi untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan, dia membutuhkan uang berjuta-juta karena hanya bisa dihubungkan dengan kapal. Ya. Kita masih melihat ketimpangan orang miskin yang tidak bisa mendapatkan pelayanan yang baik, dibatasi. Bahkan ada pemahaman pembatasan hari rawat inap, kuota BPJS habis. Kemudian kita juga masih mendengar drama orang meninggal yang dihantarkan tidak dengan secara layak, tapi menggunakan becak. Nah, kita masih melihat ketimpangan-ketimpangan itu. Maka dari itu, kita mesti mengawal program ini. Yang pertama tentu kita harus menjaga keberlangsungan program yang baik ini. Bahwa kemudian perlu penyempurnaan, masih banyak kekurangan, itu harus kita akui. Dan itu harus terus diperbaiki.
Misalnya, bagaimana masyarakat itu datang ke fasilitas kesehatan, dia ditolong dan tidak ditanya apakah BPJS dan non-BPJS. Buktinya 90% atau 80% pendapatan fasilitas kesehatan itu ditopang dari BPJS. Ya. Artinya mereka harus bisa menerima seluruh pasien non-diskriminatif. Kemudian kepastian, ya, kapan dia diperiksa. Jangan daftar pagi, siang nanti jam 12 baru ketemu dokter. Ini semua bagian dari PR besar yang harus dibenahi dari sisi tata kelola. Sehingga program ini bisa betul-betul menghadirkan keadilan sosial, ya, sesuai dengan cita-cita bernegara gitu ya. Karena kalau sebelumnya kita tahu Mbak Laras, jangankan orang kaya, jangankan orang yang tidak mampu ya, miskin. Orang kaya saja datang ke rumah sakit takut bukan dia didiagnosa sakitnya, tapi takut menjadi miskin. Apalagi orang yang tidak mampu. Nggak ada yang berani datang ke rumah sakit, takut ketika dia ke sana pulang, dia menjadi lebih sakit. Bukan hanya sakit secara raga, tapi punya hutang berpuluh-puluh juta. Ya. Orang lahiran harus terpaksa menjual tanahnya, harus terpaksa menjual hewan ternaknya untuk membiayai dikala dia sakit. Jadi tabungan ketika dia sehat tidak pernah cukup untuk membiayai manakala dia sakit. Nah, ini tidak diharapkan oleh negara gitu ya. Orang dimiskinkan karena sakitnya. Secara hukum Islam itu disebut dengan kategori mustad'afin ya. Orang-orang yang tidak berdaya karena kondisinya. Nah, ini tidak akan dan tidak boleh terjadi kembali. Begitu kira-kira. Tadi dokter kan menyinggung mengenai operasional ya dok, mengenai itu. Di dalam kaidah Islam sendiri, apa sih tanggapan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional BPJS dalam menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat tersebut? Ya, jadi sekedar Mbak Laras dan seluruh pendengar ketahui, uang yang dikelola oleh lembaga ini sangatlah besar. Ya, jadi 250 juta lebih itu iuran yang didapat, angkanya sangatlah besar ya. 150 triliun itu kira-kira anggaran 1,5 kali lipat dari anggaran Kementerian Pertahanan. Ini sebagai gambaran ya. Jadi artinya sangatlah besar sekali. Maka mau tidak mau ya, lembaga ini harus dikelola dengan cara-cara pengelolaan yang sangat efisien dan efektif. Tidak boleh serampangan ya. Uang yang digunakan untuk membayar kepada fasilitas layanan kesehatan dipastikan adalah benar-benar sesuai dengan manfaat. Ya, tidak boleh lagi fasilitas layanan kesehatan itu melakukan kecurangan ya, apalagi melakukan tagihan fiktif. Ya, itu kita akan kenakan. Bahkan tidak boleh lagi ada masyarakat yang iur biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan, obat habis sehingga pada akhirnya pasien itu harus tetap mengeluarkan uang. Nah, ini semua harus kita jaga dan kita kawal sama-sama. Kita sudah bersepakat dengan fasilitas layanan kesehatan dalam fakta integritas perjanjian, kalau Anda menjadi mitra, kami bayar dengan iuran yang ditetapkan oleh pemerintah, include keseluruhan. Anda tidak boleh melakukan pembatasan hari rawat inap dengan alasan apapun, kecuali alasan kesembuhan. Kan begitu. Anda tidak boleh mengutip iuran dengan alasan apapun. Kelasnya habis, ya, kelas 3-nya penuh, kelas 2-nya penuh, itu dalam perjanjian. Kenapa itu bisa kita lakukan? Karena saat ini BPJS tidak defisit. BPJS tidak punya utang dengan fasilitas layanan kesehatan. BPJS punya kemampuan finansial yang baik. Maka dari itu kita mulai terapkan nih ya. Kalau ada masyarakat, nah ini juga hadirin dan pemirsa yang lain yang mendengar gitu ya. Bila ada masyarakat yang dipulangkan di fasilitas layanan kesehatan dengan alasan kuotanya
sudah habis atau biayanya habis, laporkan pada BPJS Kesehatan. Kalau ada masyarakat yang harus menemui obat kosong, diberi kopi resep, sehingga harus menembus resep di luar, saya menyarankan, kita sudah bersepakat dengan fasilitas layanan kesehatan, ini direksi sudah menyepakati, foto saja, kumpulkan bukti kwitansinya, nanti laporkan ke BPJS 1 yang ada di rumah sakit, begitu ya. Nanti saudara-saudara sekalian akan mendapatkan gantinya. Itu adalah bukti komitmen keberpihakan kita. Ya, bukti asas keadilan yang sudah ada. Karena masyarakat sudah mendapatkan beban yang begitu besar. Dia sakit tidak dalam kondisi happy. Dia punya asuransi kesehatan. Tapi kenapa dia tidak bisa memanfaatkan? Karena ada segelintir orang, segelintir kelompok ya, yang masih coba-mencoba ya, mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini insya Allah program ini akan terus kita sempurnakan. Nah, mungkin sebagai announcement kepada masyarakat, Mbak Laras ya, kita sudah menyepakati ada 6 atau 7 poin perjanjian antara pemberi fasilitas layanan kesehatan dengan BPJS. 6 atau 7 poin itu diantaranya adalah yang pertama, tidak boleh lagi pasien BPJS tidak dilayani dengan fotokopi, ditanya fotokopi kartu dan lain-lain. Ya, tidak boleh lagi ada ya, bahkan orang cukup berobat hanya dengan menunjukkan nomor KTP saja. Itu udah perjanjian kita dengan rumah sakit. Yang kedua, tidak boleh pasien JKN ini dilayani secara diskriminatif. Ya, ditaruh di lorong-lorong, di underground, itu tidak ada lagi. Yang ketiga, tidak ada lagi istilah iur biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Obat habis itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab fasilitas layanan kesehatan. Tidak boleh lagi ada peserta JKN dengan alasan obat habis harus menebus di luar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat gitu ya, atau yang kelima, tidak boleh lagi ada orang yang dibatasi hari rawat inapnya. Misal Pak, Bu, habis melahirkan, lahirnya tadi malam, besok pulang karena akan diisi yang lain. Itu tidak boleh lagi hal-hal semacam itu terjadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kemarin ada kasus viral, ada petugas puskesmas yang menolak pasien BPJS karena tidak memiliki kartu, itu laporkan, itu keliru. Hanya satu hal yang menjadi syarat, pastikan bahwa iuran Bapak Ibu Saudara sekalian para pendengar pemirsa dalam keadaan aktif ya. Kalau aktif, maka Anda berhak mendapatkan jaminan pelayanan dari BPJS Kesehatan. Tapi kalau tidak aktif, ya tentu gugur hak kepesertaannya. Maka dia harus direaktivasi. Tapi kalau aktif, kayak Mbak Laras misalnya, kok ditolak di rumah sakit A, ditolak di rumah sakit B gitu ya, laporkan. Karena sekarang sebenarnya semua sudah terhubung dengan aplikasi mobile JKN. Kita bisa tahu Mbak Laras status kepesertaannya aktif, mau berobat kemana, ke dokter keluarga, sudah mendapatkan surat rujukan, mau ke rumah sakit A operasi, itu sudah bisa dilihat apakah rumah sakit A itu penuh atau tidak. Bahkan Mbak Laras cukup mendaftar dengan menggunakan aplikasi mobile JKN untuk bisa tahu kapan Mbak Laras akan dilayani, di jam berapa, di poli berapa, di rumah sakit mana. Itu semua sudah bisa kita lihat dalam skema aplikasi mobile JKN. Begitu Mbak Laras. Tapi ini buat Sobat JM Radio ataupun Iya. masyarakat ya Pak yang melihat ataupun yang mendengarkan podcast kali ini, untuk pengaduan pelayanan sendiri itu bisa kita akses atau melalui apa biar Sobat JM Radio mengetahui gitu Pak. Ya, saya ini ya hotline-nya BPJS. Jadi Melalui website ya. enggak, kita bisa langsung menghubungi jadi yang paling gampang masyarakat kita minta kan sekarang, apalagi hampir sebagian ya masyarakat besar. Jadi pengguna sosial media di Indonesia adalah jumlah pengguna sosial media terbesar di dunia. Bahkan secara penelitian hampir
satu orang masyarakat Indonesia itu menggunakan lebih dari satu aplikasi mobile ya. Jadi punya lebih dari satu HP. Saya berharap peserta seluruh warga masyarakat Indonesia yang menjadi peserta JKN untuk menginstal aplikasi mobile JKN. Jadi aplikasi itu bisa menghubungkan saudara-saudara sekalian dengan kebutuhan yang menjadi kebutuhan dari peserta JKN ya. Di situ bisa chat, ada banyak sekali kanal-kanal pengaduan dari mulai telepon, kemudian WA chat ya, SMS, kemudian banyak sekali seluruh kanal-kanal pengaduan itu kita buka, kita layani 24 jam gitu ya. Jadi tidak perlu antri datang ke kantor cabang BPJS untuk mendapatkan sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Bisa ke puskesmas, bisa ke fasilitas layanan kesehatan. Kalau ibu bapak masih bingung, bisa minta ke rumah sakit untuk diinstalkan aplikasi mobile JKN. Pastikan nomornya sama dengan yang terdaftar gitu ya, sehingga nanti mendapatkan kode verifikasi dan mendapatkan hal tersebut. Kalau sudah dengan mobile JKN, segala bentuk pengaduan bisa disampaikan di situ dan itu akan ditindaklanjuti dengan cepat. Nah, sehingga dengan demikian maka warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan asas keadilan, mendapatkan akses layanan kesehatan yang bermutu, yang berkualitas begitu ya. Meskipun kita tahu Indonesia ini Mbak Laras jumlah kepulauan dan demografisnya itu sangatlah panjang ya. Bahkan dari Banda Aceh misalnya sampai dengan ujung timur Indonesia menggunakan pesawat itu membutuhkan jarak penerbangan hampir 9 jam. Nih bayangkan, Jakarta Jeddah ajanya 8 jam. Artinya apa? Bentangan kepulauan Indonesia itu sangatlah panjang ya. Kita tahu ya, 8 sampai dengan 9 jam itu ke Eropa itu hanya 14 jam. Jadi betapa panjangnya. Dan terjadi ketimpangan yang masih cukup besar antara Jawa dan non-Jawa. Maluku, Ambon itu memiliki gugusan pulau lebih dari ribuan ya. Jadi bayangkan Ambon saja gugusan kepulauannya jumlahnya ribuan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang bisa belum menikmati asas pemerataan pembangunan. Itulah Indonesia dengan negara yang begitu besar, dengan negara yang begitu luas. Begitu Mbak Laras. Mungkin juga Laras ingin menanyakan ya Pak, menyinggung sedikit. Jadi kan dokter juga anggota Dewan Pengawas BPJS. Dalam kaidah Islam sendiri, pencegahan penyalahgunaan ataupun korupsi dalam BPJS itu bisa ditanganin itu dengan apa? Ya, terima kasih. Jadi itu pertanyaannya. Jadi lembaga ini ada dua organ pengawasan yang mengawasi keseluruhan kinerja dan kebijakan lembaga, dan organ yang kedua adalah organ eksekutif yang menjalankan fungsi pelaksanaan eksekusi di lapangan. Nah, kita memiliki begitu banyak skema anti pencegahan gratifikasi, anti pencegahan korupsi. Jadi saya rasa ini adalah bentuk good governance kita ya. Masyarakat pun boleh ikut mengawasi bila mendapatkan hal-hal atau perilaku dari duta BPJS yang menyimpang, yang sesuai dengan kaidah ketentuan undang-undang, yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuan undang-undang. Kita pun mencoba untuk menjalankan tata kelola secara fairness dengan skema digitalisasi begitu ya. Diatur tidak boleh pegawai pernikahan sesama pegawai pun juga diatur dalam rangka untuk melindungi ya. Jadi kesejahteraan yang diberikan negara kepada seluruh duta BPJS dipandang sudah mencukupi, memadai. Dan Mbak Laras, kita banyak sekali mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak, kalangan dari dunia dan seterusnya.
kita juga mendapatkan penghargaan dari KPK, mendapatkan penghargaan skema pencegahan kecurangan, skema anti suap, anti gratifikasi begitu ya. Bahkan teman-teman di lapangan itu kita gitu ya, ini sebagai gambaran Mbak Laras, bukan kaku di lapangan, tapi mencegah pelaksanaan good governance yang baik. Ngopi dengan teman-teman di verifikator di rumah sakit itu boleh, asal ngopinya bayar masing-masing. Sampai sedemikian itu kita menjaga. Bahkan karena kita kan menandatangani persetujuan pembayaran. Bayangkan ketika BPJS tidak memiliki skema pencegahan gratifikasi, maka dengan mudahnya wani piro begitu. Tapi tidak akan pernah dan tidak boleh terjadi. Dan kalau sampai terjadi maka runtuhlah lembaga ini karena tadi bentuk verifikasinya. Nah, kita sedang menggalakkan budaya pencegahan fraud dan kecurangan yang banyak dilakukan di fasilitas-fasilitas layanan kesehatan. Supaya apa? Supaya lembaga ini makin prudent, makin baik. Jadi kalau Mbak Laras dan seluruh pendengar mendapatkan hal tersebut, silakan laporkan kepada tim gratifikasi BPJS Kesehatan. Ya, ini sebagai bentuk clean and clearance, ya, sebagai bentuk checks and balances, termasuk dewas dan seterusnya, ya, mendapatkan fasilitas, mendapatkan apapun itu tidak boleh. Termasuk Mbak Laras ketika mengundang pengajian kepada saya, mengundang saya hadir begitu, maka institusi akan memfasilitasi dan kami tidak berhak menerima apapun ya. Jadi sebagai gambaran, saya sejak bergabung di BPJS Kesehatan menanggalkan seluruh jabatan yang saya miliki dan mengikhlaskannya hanya semata satu-satunya ada di situ. Jadi yang paling berat itu kan menanggalkan profesi menjadi seorang dai ya. Tapi dengan segala hormat itu tetap ingin saya jalankan, saya lakukan, tapi tadi ya karena skema aturan lembaga kita tidak boleh lagi menerima meskipun menjadi dosen sekalipun. Misalnya dosen terbang, dosen luar biasa dari banyak tempat ya, itu kita dedikasikan sebagai sebuah bentuk pengabdian supaya menjadi jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga ini dikelola dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati. Begitu kira-kira. Oke. Mungkin buat terakhir kalinya aja, Dok. Laras bakal apa sih take home message kepada para pendengar dan juga masyarakat yang menonton mengenai terkaitnya tata kelola BPJS Kesehatan, apakah sudah sesuai dengan kaidah Islam? Mengenai kesimpulan. Terima kasih Mbak Laras, hadirin pendengar yang budiman. Jadi kami terus di perjalanan program ini 10 tahun melakukan pembenahan, melakukan perbaikan yang kita sebut dengan transformasi mutu layanan. Jadi jangankan hal-hal yang bersifat fundamental seperti syariah ya. Jadi meskipun negara ini bukan negara berasaskan agama tertentu, tapi setiap agama mencegah dan melarang perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Itu kita selalu review seluruh bentuk kebijakan di internal organisasi gitu ya, dan kemudian dinilai oleh seluruh lembaga-lembaga yang berkompeten untuk menilai, audit begitu ya. Jadi insya Allah bahwa ketika kita menjadi peserta JKN yang baik, kita akan banyak menolong ya. Jadi akan lebih baik sehat ketimbang sakit. Jadi peserta JKN saya harapkan berlomba-lombalah untuk hidup secara sehat ya, bukan karena punya kartu JKN maka berhak untuk sakit. Saudara-saudara sekalian berhak untuk pilihan hidup yang sehat.
supaya yang sehat ini bisa menolong, bergotong royong, ya, berasaskan saling membantu, ya, mereka yang memiliki pendapatan yang besar menolong mereka masyarakat yang tidak berpendapatan atau berpendapatan kecil, dilayani dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami berharap masyarakat dan seluruhnya mengawal program ini agar program ini terus berkelanjutan dan Indonesia bisa masuk menjadi negara dengan indeks income yang tinggi, sehingga Indonesia terbebas dari negara berketinggalan, ya, menjadi negara maju. Dan sistem jaminan kesemestaan ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Sekarang orang tidak perlu lagi takut ketika dirinya tidak sehat, ya, meskipun tentu kita ingat, ya, apalagi ini sedang rame-ramenya pilihan, baik pilihan presiden, pilihan legislatif, setiap kepala daerah selalu menempatkan prioritas kebutuhan kesehatan, jaminan kesehatan sebagai program priority mereka, ya. Dan ini sudah dijalankan skema ini. Tentu kita sangat berharap siapapun penentu kebijakan di negara ini ke depan adalah pasti orang-orang yang atau tokoh-tokoh pemimpin yang sangat perhatian kepada masyarakatnya. Dan terbukti program ini telah memberikan begitu banyak skema perlindungan, begitu banyak rasa perlindungan, ya. Maka terakhir, ya, kita tentu akan terus berbenah predikat layanan syar'i, ya, karena tentu negara ini bukan berbasis satu kelompok agama, tapi Islam mengajarkan hal yang baik, ya, tidak boleh ada ketidakadilan, ketidakjelasan, kemudian tidak boleh dikelola dengan ugal-ugalan, begitu, ya, diselingkuhkan ke dalam penempatan investasi bodong dan seterusnya, itu dijamin itu tidak akan pernah dan tidak akan terjadi. Dan terakhir, bentuk harapan saya pada masyarakat, pastikan seluruh kepesertaan JKN saudara, keluarga saudara-saudara sekalian, handai tolan dan tetangga adalah peserta yang aktif dengan rutin membayar iuran. Karena dengan membayar iuran, maka memastikan bahwa Anda akan tertolong dan Anda akan bisa menolong. Begitu kira-kira, Mbak Laras. Terima kasih. Oke, itu mungkin penjelasan dari Dr. Ibnu mengenai tata kelola BPJS Kesehatan sudahkah sesuai dengan kaidah Islam. Nah, sebelumnya Laras ucapin terima kasih kepada Dr. Ibnu sudah menyempatkan waktunya datang ke studio JM Radio di tengah kesibukannya. Dan buat penutup nih, mungkin Laras juga telah menemani Sobat JM Radio pada sore kali ini. Bakal ketemu lagi dengan Laras di minggu depan. Mungkin sekian Laras nemenin Sobat JM Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.